Ya, kembali di Talk to News pemirsa. Ada juga yang sempat meradang begitu ya terkait dengan berita yang mengaitkan pasangan calonnya. Tentu saja kalau kita tahu kasusnya sekarang sedang berjalan. Kemudian di luar juga sudah sangat ramai begitu ya gencar terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan sebenarnya Pak Ahok, terdakwa tunggal untuk saat ini begitu. Apakah ini juga mempengaruhi dari sisi elektabilitas, kemudian juga dari sisi ketenaran dari Pak Ahok sendiri di mata masyarakat? Ya, tergantung masyarakat ya. Oke. Jadi masyarakat kita secara umum ini dibagi dua. Mm-mm. Jadi ada yang believing society atau masyarakat yang percaya. Ya. Ada yang understanding atau reasoning society. Masyarakat yang percaya itu apapun informasinya benar atau salah, mereka cenderung kemudian percaya. Ya, kemudian mengonsumsi semua berita, walaupun sebenarnya berita itu adalah berita-berita yang dipertanyakan validitas dan juga akurasinya. Sementara kalau yang saya katakan tadi adalah understanding ataupun reasoning society, ini adalah masyarakat yang menalar. Biasanya masyarakat ini adalah masyarakat yang mereka relatif sadar, tercerahkan, dan dengan demikian memiliki kritisisme untuk bisa membaca, memahami, memilah, dan kemudian memutuskan apakah informasi ini layak untuk mereka percaya atau tidak. Apalagi dalam momentum pilkada ini, biasanya banyak sekali bertebaran informasi-informasi yang seolah-olah benar, padahal juga sebenarnya kalau diperiksa, ditelusuri lebih jauh, ternyata ini adalah informasi-informasi bohong. Karena itu dalam era demokrasi ini yang dituntut adalah demokrasi itu harus dibangun di atas sikap kritis. Demokrasi tanpa diskursus, demokrasi tanpa semangat intelektualisme, kita akan terjebak dalam anarkisme. Dan ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita hari ini. Dan kalau kita bicara dalam periode kampanye hari-hari ini, sebenarnya calon nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3 ini memiliki tanggung jawab untuk berkampanye secara edukatif. Kampanye harus memiliki pesan-pesan edukatif yang mendidik masyarakat, ya. Dan mestinya kampanye yang kuat dan sehat itu menonjolkan keunggulan atau kelebihan pasangan calon. Dan itu sudah dijalankan bukan saat sebaliknya, ya, menampilkan kelemahan ataupun kelemahan dari pihak rival. Kan secara umum ada tiga tipologi kampanye. Yang positif ya, kampanye positif atau konstruktif, ada negatif campaign, dan ada black campaign. Nah, yang tidak boleh ini adalah black campaign. Nah, karena itu kalau kita ingin membangun demokrasi yang bermartabat, marilah kita semua, calon dan calon pasangan nomor 2 dan para pendukungnya, nomor 3 dan nomor 1, ini harus benar-benar bersikap rasional dan kritis. Ada kekhawatiran tidak dengan isu atau mungkin berita yang beredar hingga saat ini yang menerpa pasangan Ahok Jarot tentu saja? Kalau Pak Ahok kan memang sudah biasa ya menerima hal-hal seperti ini ya. Dihajar dengan isu SARA, ya kan, diserang dengan berbagai isu, mulai dari kasus reklamasi, Kampung Pulau, Bukit Duri, ya, membela pengembang. Padahal Pak Ahok meminta kontribusi tambahan 15% loh. Yang meminta kontribusi tambahan 5% itu anggota DPR. Tetapi kami percaya masyarakat Jakarta ini mayoritas adalah pemilih yang rasional. Mereka ini adalah well informed, dan dengan demikian kemudian mereka itu bisa mengetahui informasi yang layak mereka konsumsi itu seperti apa. Baik. Saya ke Bang Margarito, kalau begitu Bang, tadi dikatakan kampanye itu sebenarnya harus memberikan edukasi terhadap masyarakat, baik itu calon pemilih begitu ya, pemilih pemula terutamanya begitu. Mungkin sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, tapi belakangan mungkin benar adanya bahwa saat ini semakin panas begitu ya untuk masa-masa kampanye ini sendiri. Ini hal yang wajar sebenarnya Bang? Kalau Anda jujur gitu ya, Anda telusuri sejarah pemilu ya, mulai adanya ini pemilu, apa yang kita perbincangkan, inilah pemilu. Inilah yang sebenarnya? Ya, inilah yang Anda temukan dalam pemilu. Nggak ada cerita apa yang tadi kita bicara, iya itu di kampus, di kelas, oke. Bagi para filosof, oke. Tapi begitu Anda masuk dalam dunia, inilah yang Anda temukan. Kalau dikatakan kampanye jahat, kampanye hitam, itu sebenarnya? Ya memang begini. Memang begitu? Memang begini ini. Pasti baku maki, pasti baku merendahkan, pasti baku fitnah, pasti baku. Ini yang Anda temukan. Jadi edukasinya di mana kalau memang kampanye seperti itu? Ini yang Anda temukan. Anda lihat kemarin, kita ambil yang paling terakhir ya, kalau kita mau keluar lagi sendiri, misalnya kampanye Presiden Amerika Serikat yang kemarin itu. Macam apa? Itu orang sekolah lewat langit ke-7. Begitu, orang-orang yang pintar-pintar sana banyak sekali itu.
Kita ini bilang mereka itu nabinya demokrasi dan segala macam, tuan apa macam-macam yang hebat-hebat itu semua. Tapi kita temukan kemarin itu. Ya. 2 hari menjelang sebelum 3 hari menjelang coblos, Ibu Hillary unggul, begitu pencoblosan yang terjadi, udah. Dan Anda tahu itu apa isu hoax dan macam-macam itu, beli seriulang macam-macam begitu. Jadi inilah Anda temukan dalam pemilu itu, sebabnya sedari mula memang saya berpendapat bahwa pemilu langsung itu yang kita temukan adalah keadaan yang begini. Kita akan saling merendahkan, kita akan saling menghina, kita saling memfitnah, kita saling menyerang. Saya menyebutnya dengan apa? Satanic campaign. Itu pasti terjadi. Karena itu menurut saya teman-teman yang berkampanye ini sebaiknya mempersiapkan alat, mempersiapkan instrumen untuk mengelola ini. Karena Anda pasti berjalan di atas medan ini. Anda tidak akan keluar dari medan ini. Sudah berjalan sekarang. Dan Anda berjalan di atas medan. Anda tidak akan keluar dari medan ini. Dan ini sudah diakui tidak saja oleh kita, tapi sejarahnya memang begini. Itu sebabnya sekali lagi saya berpendapat bahwa sebaiknya kita ini pakai pemilu tidak langsung. Dipilih oleh DPRD supaya tidak tadi yang divided society itu tidak terjadi, fragmented society itu tidak terjadi, kita tidak saling menghina, kita tidak saling menyerang, kita tidak saling memfitnah dan segala macam itu tidak. Tujuannya adalah mempengaruhi elektabilitas masing-masing pasangan calon. Itu akhirnya yang mereka pakai. Jangan salah, ini jangan-jangan H-1 atau H-jam berapa itu masih akan ada isu yang gila-gilaan, yang bisa jadi isu gila-gilaan di minus-minus itu yang menentukan naik atau turun, terpilih atau tidak orang itu. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Dan pengalaman kita dalam pemilu-pemilu kada di kita ini memang begitu dimainkan kok. Mas Ansy, ini berpengaruh begitu ya terhadap Pak Ahok? Elektabilitasnya lumayan turun sekarang untuk saat ini begitu ya? Itu versi lembaga survei yang mana? Karena ada banyak sekali lembaga survei yang memenangkan Pak Ahok dan Pak Jarod. Misalnya Saiful Mujani Research Consulting dan juga Populi Center. Juga ada lembaga survei yang lain memenangkan Mas Anies dan memenangkan Mas Agus. Tetapi kalau kita bicara soal lembaga survei ini kan kembali sejauh mana lembaga survei ini memiliki kapasitas dan integritas, dan ini bisa diperiksa dari rekam jejak masing-masing lembaga survei. Apakah memang sangat akurat dan apakah sejauh mana presisi dari lembaga-lembaga survei ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua ini punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dan bicara demokrasi, itu bukan sekedar estetika demokrasi, bukan sekedar pernak-pernik dalam demokrasi, tetapi juga ada logika demokrasi dan etika demokrasi. Karena itu Pak Ahok dalam debat pertama, itu beliau mengatakan, ya kita tidak boleh menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Maksudnya, untuk sekedar mendapatkan power, how to get power, kita bisa menggunakan cara-cara apapun, termasuk ya dengan cara menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Nah, ini yang sebenarnya merupakan distorsi bagi demokrasi. Dan itu adalah musuhnya Mas Agus, itu adalah musuhnya Mas Anies, dan juga musuh Pak Ahok. Nah, kalau kita ingin membuat kualitas demokrasi ini menjadi bermartabat, dan kemudian orang berbangga bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi keempat terbesar di dunia, ini harus kita isi dengan dengan pesan-pesan edukatif. Harus kita isi dengan proses diskursus ya. Saya teringat betul, mungkin saya mengambil ilustrasi ya. Barcelona itu untuk memenangkan pertandingan itu bukan dengan cara menjelek-jelekan rivalnya di Liga Spanyol, tetapi dengan cara menampilkan strategi tiki-taka yang apik. Begitu juga dalam kontestasi elektoral ini kan sama seperti hukum periklanan atau mendagangkan atau memperjualbelikan sebuah produk. Karena itu yang harus dijual itu adalah keunggulan dari calon ini. Menyangkut visi, misi, program kerja, dan terutama adalah reputasi atau rekam jejak. Tadi Bang Margarito mengatakan bahwa inilah pilkada yang sebenarnya atau inilah pemilihan yang sebenarnya begitu ya, dengan model kampanye yang seperti ini gitu. Ada dasain dan ada dasolen. Tetapi dari hari ke hari orang-orang seperti Bang Margarito yang adalah seorang intelektual ya yang besar dalam dunia akademis tentu menginginkan bahwa kualitas demokrasi ini mengalami proses penaikan derajat dan tingkat. Nah, keinginan semua ini yang harus kita dorong secara bersama. Saya yakin ya yang menyebarkan berita bohong itu ya mungkin ada juga dari pihak kami, tetapi juga ada di pihak nomor 1 dan nomor 3. Jadi jangan juga dikatakan bahwa semuanya itu ya berasal dari satu kubu. Tidak. Ya,
para penjahat-penjahat demokrasi ini ada di semua lini, ada di semua pihak. Dan Oke. ini adalah musuh kita bersama. Oke, saya garis bawahi ada di semua pernyataan pihak, Anda ini musuh begitu kita ya. bersama Ada untuk penjahat di sini. menertibkan. Penjahat-penjahat ini ada di semua lini, entah itu pasangan nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Kita garis bawahi itu begitu ya, artinya tidak hanya bertumbuh pada satu kubu yang menyebarkan berita bohong atau isu yang tidak benar. Kita lanjutkan kembali pemirsa di Talk to News sesaat lagi. Ini penjahat.